Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman. Berjumpa lagi kembali di channel YouTube Kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang? Jadi kita itu beternak, ada beberapa ternak, meskipun itu tidak banyak. Ada kambing, ada sapi, dan tidak ketinggalan yang paling menarik yang kita ikuti adalah kelinci, atau biasa disebut rabbit kali ya, rabbit. Di channel YouTube ini kebanyakan kita review atau channel YouTube yang mengandung edukasi untuk kita semua, ya, yang bisa diambil pelajaran untuk kita semua, yaitu beternak kelinci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu dari pemula hingga peternak yang sudah berkembang kali ya. Mungkin semua beda cara perlakuan ternak kelinci. Nah, makanya itu kita akan coba mengulas bagaimana sih beternak kelinci yang benar itu. Jangan lupa kalau mampir ke channel YouTube Kadang-kadang, tolong di subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong silahkan komentar dan share tentunya, untuk berbagi ke teman-teman yang mungkin masih belajar seperti saya. Kita tidak berhenti belajar ya. Jadi dimanapun itu, ilmu apapun itu, kita harus tetap belajar. Jangan berpuas diri untuk belajar ya. Jadi seorang profesional pun masih tetap harus belajar. Kapan tidak belajar, mentok ilmunya sampai di situ. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk mengulas kembali masalah perkelincian. Cikidot. Oke, jadi pertama kita akan mereview dulu, gelap ya, mereview dulu kelinci lokal dulu. Tapi ini bukan sembarang lokal. Sebentar kita akan lihat perbedaan antara lokal, jenis lokal dengan silangan kita. Nah, ini kita sudah sampai di kandang hasil silangan Anggora dan lokal ya. Jadi hasilnya ini lucu teman-teman. Dia mirip sih dengan lokal, cuma dia bedanya bulunya panjang. Itu bedanya. Beda bulu doang ya. Kalau rupa mungkin sebentar kita bisa lihat. Dia mirip Anggora juga iya, lokalan juga iya. Kita simak sama. Nah, ini dia bentuk rupanya hasil silangan Anggora dengan lokal. Jadi dia bulunya panjang. Ini sementara hamil ya teman-teman. Ini ngambil 3 minggu. Jadi insya Allah kalau lancar, seminggu lagi kita sudah bisa lihat anakan. Jadi ini sebenarnya saya silangkan dengan saya sandingkan dengan dua jenis pejantan ya. Salah satunya Rex dan lokal juga. Lokal cuma bulunya sama ini. Sudah silangan Anggora dengan lokal. Nah, jadi penasaran saya yang menjadi yang mana ya. Apakah nanti anakannya mirip dengan lokal berbulu panjang ini, atau bahkan ada yang lebih mirip dengan kelinci Rex. Nanti kita sama-sama lihat. Dan setelah persalinannya berhasil, saya akan bikin video kembali. Jadi silakan ditonton terus channel YouTube Kadang-kadang. Kita akan sama-sama melihat perkembangan kelinci kita. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke
pejantan dulu kali ya. Pejantan ini yang sebelumnya kita jelaskan, ada juga pejantan kita yang sudah silangan antara Angora dengan jenis lokal, teman-teman. Penasaran dengan bentuknya bagaimana? Ini sudah berahi juga ya, sudah berahi. Jadi yang saya bilang tadi, ada pejantan Rex yang mengawininya dan juga persilangan ini yang sudah mengawini, yang baru kita review baru. Nah ini dia, ini pejantan ya, pejantan. Jadi ini baru-baru berahi sih. Nah, kurang lebih ini umurnya 6 bulanan sudah berahi. Ini calon pejantan tangguh. Mudah-mudahan dia cetak anakan yang bagus. Kita lihat dulu dari dekat bagaimana sih rupanya ini. Nah, seperti ini ya. Salah apa sebutannya ini? Dia identik putih, ada apa campurannya warna coklat kali ya. Dia dominan putih. Jadi untuk para peternak pasti tahu, mohon bagi ilmunya juga silakan komentar, sisipkan komentar yang bermanfaat di kolom komentar nantinya. Wah, ini jenis Rex, cuma ini belum birahi. Ini umur 3 bulan lebih. Jadi ini kandang-kandang pejantan saya sisipkan di sini. Ini jenis Rex-nya, ini sudah sudah berhasil kita kawinkan juga. Setelah ini kita akan lihat lagi nih hasilnya sih apa ini istilahnya, kalau saya nggak salah namanya black otter kali ya, black otter itulah. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Black otter setahu saya. Setahu saya sih black otter, karena kalau dia hitam semua itu namanya black solid. Nah, susah sekali ya, black solid. Jadi sebentar juga kita akan memperlihatkan bagaimana rupa si black solid. Jadi ini sudah ada keturunannya, ada juga yang mirip dengan ini black otter, dan ada juga yang black solid. Selanjutnya kita ke lokal. Baru kita ke anakan yang tadi yang saya bilang ada yang sudah ada keturunannya, itu yang jantan black otter itu. Kita sebelumnya ke lokal. Jadi ini asli lokal ya. Ini indukan, saya mau perlihatkan indukan. Oke. Ini kelinci indukan lokal. Ada makanannya. Jadi sebenarnya sudah terserang penyakit, makanya saya agak pisahin biar dia sehat kembali, baru kita kawinkan lagi. Mudah-mudahan ini namanya si Lili. Ini kelinci paling awal ini. Jadi kita belinya umur 1 bulan lebih. Ini paling tua di antara kelinci yang lain yang saya beli ya, yang saya rawat ini paling lama. Kelinci indukan. Nah selanjutnya ini ada juga masih jenis lokal. Ini sebenarnya saya beli langsung indukan. Ini baru kurang lebih 1 minggu, 1 sampai 2 minggu lah. Ini sebenarnya kita sudah mau kawinkan, cuma apa ya, dia memberikan respon seakan-akan dia hamil, ngandung. Kita nggak tahu ini kedepannya bagaimana. Yang jelas ini sudah tidak mau lagi dikawinkan, malah berontak dia kalau mau dikawinkan.
Kalau ada yang tahu ciri-cirinya, silakan komentar. Apa sih, kenapa sih si kelinci ini tidak mau dikawinkan lagi? Apakah dia kurang nyaman dengan tempatnya atau bagaimana? Silakan kasih komentar juga teman-teman. Lumayan cakep ini indukan. Yang selanjutnya kita di indukan ya, indukan jenis Rex. Saya punya indukan. Indukannya seperti ini. Dia apa ya sebutannya? Broken. Ini yang dimaksud broken black kayaknya ya. Broken black. Salah, kalau salah mohon maaf, kita pemula soalnya. Nah, ini anakannya yang saya bilang tadi, ada jenis black otter juga. Ada apa ya, kita nanti cek ini apakah ini darah atau kayaknya lipstick. Nah, yang satunya ini ada black solid. Nah, ini yang dimaksud black solid sama teman-teman. Ya, kalau salah tolong dikomentari. Sebutan kelinci saya juga masih bingung. Nah, jadi sebenarnya awalnya ini 4. Yang 2 warnanya black, yang 2 mirip ibunya atau indukan betinanya. Nah, cuman yang namanya kita belajar, hari pertama dan kedua itu tanpa disusui oleh indukannya, teman-teman. Jadi ceritanya ini tidak disusui, makanya kita sebagai sebagai pemula dalam dunia perkelincian, saya sendiri pribadi apa ya, kita khawatir kenapa sih si anakan ini tidak disusui oleh indukannya. Nah, dari situ kita browsing lagi, searching lagi di YouTube, gimana kalau anakan tidak disusui oleh ibunya atau indukannya. Nah, yang muncul agak lucu teman-teman, agak lucu. Lucunya apa? Ada yang memberikan keterangan atau video cara menyusui anakan kelinci dengan cara induknya itu kita arahkan ke atas. Induknya itu di perutnya diarahkan ke atas ya teman-teman. Jadi semua dibalik kita punya indukan. Ya, jadi putingnya ini menghadap ke atas, terus anakannya ditabur. Nah, contohnya di YouTube begitu. Jadi saya lakukan itu karena mungkin kita sebagai pemula, khususnya saya sebagai pemula, itu masih kurang mengerti bagaimana caranya menyusui secara manual atau dengan bantuan peternaknya. Jadi besoknya hari ketiga saya lakukan hal yang sama. Nah, jadi awalnya kita pegang indukannya berdua sama orang rumah berdua. Ada yang pegang anakannya, kalau saya sih pegang indukannya. Nah, jadi waktu itu kita taburkan letakkan anakannya begitu aja. Awal-awal mereka itu suka sekali, anakannya suka sekali, indukannya tidak bergerak. Jadi beberapa saat kemudian kita melakukannya terus, akhirnya mungkin induknya ini merasa terganggu ya, karena anakan pertama juga kebetulan 4 ekor. Jadi yang 2 ini, pas giliran yang 2 ini yang mirip indukannya ini, indukan ibunya, saya letakkan di atas, kena kaki atau kena cakar. Jadi si indukan ini merontak sampai terpental. Cek
ternyata ada yang sobek bagian perutnya, meskipun itu cuma kulit ya, cuma kulit, dan ada yang sobek di bagian paha teman-teman. Kasihan sekali tuh yang dua ya. Jadi saya berhentikan sampai di situ karena merasa kasihan dengan anakan yang dua tadi yang kena cakar oleh induknya sendiri. Akhirnya saya pisah semalam. Besoknya saya lihat indukannya ternyata sudah mau menyusui teman-teman, sudah mau menyusui anakannya ya. Jadi pada waktu itu si anakan yang dua yang kena cakar tadi itu saya kembalikan ke kandang atau ke wadah tempat melahirkannya si indukan ini ya. Tapi apa yang terjadi, si indukan ini sudah tidak mau menyusui yang dua, entah itu karena sudah terluka atau bagaimana ya. Akhirnya besok, 1 hari kemudian, yang dua yang hitam tadi ini perutnya dalam keadaan buncit, tapi yang dua yang terluka itu tidak disusui oleh induknya dan tidak tertolong lagi. Jadi sisa dua, yang dua anakan tadi yang mirip indukannya, innalillah teman-teman. Makanya kita belajar dari pengalaman ini. Ternyata kita jangan berputus asa dulu ya, melihat indukannya masih belum menyusui, kita sudah panik. Jangan, kita hari ketiga atau keempat kita lihat reaksinya si indukan yang baru, gitu ceritanya teman-teman. Nah setelah itu, ini anakan ini umur sebulan pas, sebulan lewat kemarin, sebulan pasnya. Karena ini saya ada catatan kecil. Nah dia tanggal 4, seperti ini saya kasih keterangan, tanggal 4 perkawinannya, dan kurang dari tanggal 4, tepatnya tanggal 2 ini sudah melahirkan. Sudah lahiran, ini 02. Setelah itu 5 hari setelah lahiran saya kawinkan lagi teman-teman. Saya coba bereksperimen lagi, karena kembali lagi kita ini pemula dalam beternak ini. Sebenarnya ini saya sudah pisah beberapa saat ya, sehari, habis itu kembalikan lagi ke induknya ya. Jadi indukannya ini lumayan akus, lumayan ini. Tapi kalau kita lihat dari indukannya ini sudah tanda-tanda kehamilannya juga. Itu sudah warna pink, hidungnya warna pink atau kemerah-merahan. Kita tunggu update-nya nanti. Dan kalau ini benar hamil dan lahiran, pasti kita update lagi ke channel kita. Jadi ikut terus. Nah kalau ini juga betina ya. Kalau yang tadi yang di sebelah ada kandang pejantan, ini betina. Jadi ini sepasang dengan yang tadi yang broken juga, yang dekat pejantan silangan. Nah kalau ini betinanya nih teman-teman. Ini juga masih remaja, masih umur 3 bulanan lebih, 4 bulan. Mudah-mudahan sehat terus sampai siap untuk jadi induk teman-teman. Doakan semua teman-teman supaya semua lancar. Oke. Jadi yang selanjutnya, kelinci yang lainnya kita nanti bikinkan video kembali tentang perkembangannya tentunya. Jadi ini kita masih belajar terus ya. Saya ulang kembali, kita masih belajar terus bagaimana cara untuk beternak kelinci yang benar. Nah untuk saat ini saya rasa sudah benar. Jadi ini kita rencana mau tambah terus. Insyaallah mudah-mudahan ada rezeki, kita tambah lagi indukan jenis yang lain. Ada Haila, ada kalau dapat yang Giant Fish namanya, entahlah, nanti ikuti terus. Itu teman-teman, ada hal-hal yang menarik yang bikin penasaran di dunia kelinci ini, dunia ternak kelinci atau hobi. Jadi awalnya
awal ceritanya itu kita jalan ke salah satu pasar hobi, nah, salah satu pasar hobi. Nah, kita lihat kelinci. Kelinci ini lucu sekali, lucu. Akhirnya beli tiga ekor saya beli dengan posisi jantan satu dan betina dua. Kita tanya ke penjualnya, ini makanan pokoknya apa? Tapi si penjual ini memberikan informasi yang menurut saya masih kurang, karena mereka menganjurkan kangkung, jadi kangkung dengan wortel ya, seperti biasa yang orang awam tahu, kangkung dan wortel. Saya bawa 3 ekor itu, 3 hari kemudian tiga-tiganya mati teman-teman ya, mati. Minggu depannya lagi saya jalan lagi ke pasar hobi kembali ya, saya beli 3 ekor lagi, terus pakannya masih tetap kangkung, cuma saya agak kurangi, dan saya ada tambahan daun ubi jalar teman-teman. Daun ubi jalar saya kasih juga itu. 3 hari kemudian 2-nya mati teman-teman, 2-nya mati. Jadi sisa 1. Nah, si Lili tadi tuh, si Lili. Jadi kita namakan si Lili. Terus minggu depannya lagi ke pasar hobi lagi kembali. Ke pasar hobi. Pasar hobi langsung beli 4. Ada indukan 1 dan yang lainnya anakan. Nah, itu kita belajar kembali. Sampai di rumah ada yang bilang kalau kangkung dengan ubi jalar itu jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak memberikan tumbuhan yang mengandung gas ya, Nah, setelah informasi itu kita dapat, kita belikan pelet pasti, atau apa ya nama lainnya, pelet. Kita belikan pelet, intinya kita belikan pelet. Pas 6 hari di kita, yang 4 mati semua lagi. Kita browsing, tanya-tanya, jalan-jalan ke peternak, ternyata banyak sekali pantangan untuk merawat kelinci. Yang pertama, boleh memberikan makanan yang mengandung gas, tapi dengan syarat harus dilayukan terlebih dahulu. Nah, makin penasaran. Saking penasarannya itu, kita tidak berhenti searching, tidak berhenti bertanya kepada peternak, karena saya trauma bertanya ke penjual. Nah, saking traumanya itu kita jalan ke peternak. Jadi mereka itu atau teman-teman peternak memberikan informasi itu yang betul-betul ada manfaatnya lah untuk kita para pemula. Jadi minggu depannya lagi kebetulan kita kerja di sebuah perusahaan ya. Jadi liburnya hari Senin perusahaan itu. Jadi perusahaannya bergerak di bidang servis. Ya, tepatnya itu lapangan golf. Jadi saya kerja di lapangan golf Padi Valley. Jadi libur hari Senin. Ya, orang-orang pada libur Sabtu, Minggu, kita Senin. Lanjut cerita. Minggu depannya saya langsung beli sepasang jenis Rex teman-teman, yang black otter tadi, black, berikan nama Blacky, dan ada juga yang sudah ada anakan. Nah, kita berani langsung jenis Rex yang harganya lumayan ya, lumayan lah harga untuk sepasang itu. Sebutkan, sudah tahu jenis Rex harganya berapa. Mungkin beda-beda ya tiap
sebuah tempat itu beda harganya. Cuman ini saya kasih bocoran lumayan. Kita beli, kita rawat, ternyata berhasil. Oh, kuncinya pada makanannya. Makanan tumbuhan-tumbuhan yang istilahnya enggak terlalu kasar lah, halus. Jadi ini ternyata pemakan tumbuhan yang halus, bukan kayak batangnya keras atau apa, bukan itu. Tapi dengan syarat, kembali lagi, tanaman apapun harus dilayukan, teman-teman. Itu kuncinya. Jadi kita biasa peternak atau penghobi yang taunya cuma ngasih makan dedaunan atau hijauan. Ternyata hijauan itu harus dilayukan supaya pencernaannya itu aman ya. Kalau sudah pencernaan aman, kita fokus ke waktu sakitnya, teman-teman. Nah, itu nanti kita jelaskan lebih detailnya lagi. Jadi kita ini bocoran supaya teman-teman bisa sedikit tahu. Kita bikinkan ramuan. Jadi ramuan ini pasti ada di dapur, teman-teman. Semuanya. Yang pasti orang yang punya rumah pasti ada ramuan ini. Jadi itu kita racik, teman-teman. Jadi kita fokus untuk penyakit lainnya. Nah, setelah itu ya beli lagi, alhamdulillah hidup, dan sudah beberapa ekor, dan ada juga yang sudah melahirkan di tempat kita. Jadi nanti insya Allah kedepannya kita akan tambah kandang, tambah indukan lagi. Jadi jangan anakan dulu, indukan, kita beli indukan. Alhamdulillah kita sudah bisa merawat kelinci-kelinci ini. Jadi intinya itu, teman, makanan paling utama untuk pencernaan mereka ini, si kelinci-kelinci ini. Itu dulu yang paling awal, yang paling penting, makanannya. Bukan. Review kita kali ini cukup sekian. Nanti update-nya kita silakan komentar, kita akan menjelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya-tanya. Untuk para pemula tentunya silakan ditanyakan, kita akan bahas sama-sama. Jadi bagusnya beternak kelinci itu kita punya teman-teman yang solid, yang pastinya mau berbagi informasi ke kita, cara merawat, cara menangani kalau ada masalah, dan apapun itu terkait makanan, vitamin, minuman, ataupun obat-obatan. Teman-teman di dunia perkelincian pasti berbagi informasi ya, karena menurut mereka itu berbagi informasi tambah mengasah ilmu, teman-teman juga bertambah, para penghobi juga bertambah, dan tentunya perkelincian ini bisa lebih berkembang lagi, peternakannya lebih banyak lagi di suatu daerah. Karena kebetulan daerah saya ini di Kabupaten Goa itu belum banyak teman-teman baru kita minta tolong warahmatullahi wabarakatuh. Sampai video